Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dian Saputra, SEMACC AKCA ACPA, selagi dosen pengampu saya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nur Habibah, NPM 175310319. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Mencapai Good Governance di Kantor Wali Nagari Desa Baru, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat. Di dalam proposal ini kita akan membahas dua pokok materi penting, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua metode penelitian. Langsung saja kita masuk pada bab pertama, di mana di dalam pendahuluan terdapat 4 pokok bahasan yang harus dibahas, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian. Sedangkan yang di dalam bab 3 yaitu metode penelitian, yang terdiri dari jenis dan lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik pengelolaan dan analisis data. Langsung saja kita masuk pada bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama latar belakang. Dalam Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 1, bahwa desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah desa merupakan perpanjangan pemerintahan pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan dan mewujudkan pembangunan pemerintahan. Dalam keberhasilan pengelolaan ADD sangat tergantung dari berbagai faktor, antara lain kesiapan aparat pemerintahan dan sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan, optimalisasi peningkatan administratif di tingkat desa, sehingga perlu sistem pertanggungjawaban pengelolaan ADD tepat dan dapat memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana sistem transparansi dan akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan ADD di wilayah Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat dalam mencapai good governance. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan ADD di Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat. Yang keempat, manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini ialah memberikan wawasan yang luas bagi para akademik, di mana dapat mengetahui tata kelola ADD dengan baik dan dapat memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Dan bermanfaat untuk bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai tata kelola ADD dinilai dari transparansi dan akuntabilitas dengan baik dan pengaplikasiannya. Peneliti mengharapkan para pembaca untuk mengetahui bagaimana mekanisme tata kelola ADD dari transparansi dan akuntabilitas itu sendiri. Selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian dan lokasi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif karena membutuhkan sejumlah data yang sifatnya aktual dan kontekstual. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Baru, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, atau lebih tepatnya di Kantor Wali Nagari Desa Baru. Yang kedua, pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif, di mana pendekatan deskriptif ini berusaha untuk memecahkan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data yang kita peroleh. Deskriptif yang dimaksud yaitu untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana transparansi dan akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat.
Yang ketiga, sumber data penelitian. Yang pertama, primer, di mana data primer ini kita peroleh secara langsung dari perangkat-perangkat desa. Data primer ini kita peroleh melalui wawancara secara mendalam terhadap perangkat-perangkat desa tentang bagaimana pengawasan ataupun pelaksanaan pelaporan terhadap alokasi dana desa yang terdapat di desa baru. Yang kedua, sekunder. Data sekunder ini kita tidak memperolehnya secara langsung, melainkan melalui rujukan. Yang keempat, metode pengumpulan data. Yang pertama, wawancara. Wawancara ini kita lakukan untuk memperoleh informasi terhadap data-data yang terdapat di desa baru dan bagaimana pelaksanaan ataupun pelaporan alokasi dana desa yang terdapat di desa baru. Biasanya wawancara ini kita lakukan kepada beberapa staf ataupun kepada bendahara. Yang kedua, studi pustaka. Studi pustaka ini biasanya kita peroleh melalui jurnal ataupun dokumen-dokumen mengenai tentang alokasi dana desa. Yang ketiga, dokumentasi, di mana kita memfoto ataupun mendokumentasikan dokumen-dokumen mereka. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian di sini adalah alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam ataupun sosial. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan survei observasi. Adapun alat-alat atau yang kita gunakan itu seperti perekam suara, buku catatan, handphone, alat tulis, kamera, dan daftar pertanyaan wawancara. Yang selanjutnya adalah teknik pengelolaan dan analisis data. Yang pertama, peneliti memulai mengorganisasikan semua data yang telah dikumpulkan. Yang kedua, membaca secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir bagi yang dianggap penting. Yang ketiga, menemukan dan mengelompokkan pertanyaan yang telah diisi oleh responden. Yang keempat, mereduksi data, memilah dan memusatkan, dan menyederhanakan data yang telah diperoleh. Yang kelima, menyajikan data yang kita peroleh dalam bentuk informasi. Setelah semuanya selesai, maka kita simpulkan, di mana melakukan tinjauan ulang di lapangan untuk menguji kebenaran dan validnya data yang kita peroleh. Sekian hasil presentasi dari proposal saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.